dapat menandingi kebaikan. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita dalam lindungan Tuhan. Khusus untuk saat ini kita akan masuk di dalam pelajaran agama Kristen untuk kelas 4, pelajaran yang kedua dengan tema semua makhluk hidup dipelihara oleh Allah. Nah, bacaan kita dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-21 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur bahwa Engkau izinkan kami memulai pelajaran lagi. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Bersama dengan Pak Guru Hasrat, tolong kami supaya kami bisa menerima kebenaran-Mu, kami bisa belajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nanti siswa-siswa juga harus membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sambil kita belajar, kita minum kopi dulu, oke? Nah, mantap kan? Tubuh yang tersayat, darah yang mengalir karena menanggung dosaku. Berkali-kali aku jatuh, namun tangan kasih-Nya selalu terbuka menerimaku kembali. Tiada pengorbanan seperti pengorbanan Kristus. Betapa mulia dan mengagumkan karya-Mu Yesus di hidupku, rela disalibkan sampai mati untuk pendosa sepertiku. Semua ini karena kasih. Tiada yang dapat menandingi kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku takkan cukup untuk membalas pengorbanan-Mu. Dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 21, kita mengetahui Adam dan Hawa yang ditempatkan Allah di Taman Eden melanggar perintah Allah, yakni ketika Allah sudah memerintahkan supaya tidak memakan buah yang dilarang, justru mereka telah melanggarnya. Nah, akibatnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, akibat lainnya adalah semenjak itu hidup manusia menjadi kurang damai dan menjadi sulit. Sedangkan tujuan awal Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi mitranya atau teman sekerjanya dalam memelihara seluruh ciptaan yang lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kenyataan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dari Yohanes 3:16
Kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Disebutkan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Tahu artinya begitu besar? Itu artinya sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, sekalipun kita berkali-kali berbuat salah, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan itu begitu luar biasa. Kita sering melawan orang tua, kita sering berbohong, tapi Tuhan mengasihi kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita boleh berbuat bohong terus, kita boleh melanggar terus. Itu tidak boleh. Tetapi justru karena Tuhan mengasihi kita, kita harus taat pada kehendak Tuhan. Jadi sekalipun kita ini bersalah, seharusnya kita dihukum, seharusnya kita tidak layak, seharusnya kita menderita, menerima disiplin. Namun Tuhan mengasihi kita. Kita harus menanggapi kasih Allah dengan cara bersyukur, mengasihi dan memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita. Sikap bersyukur bisa berupa menghargai dan mengasihi sesama ciptaan Allah yang lain seperti alam sekitar kita. Jadi itu cara kita menanggapi, meresponi kasih Allah yang begitu besar. Kita terus dipelihara oleh Allah sampai saat ini. Sampai kapanpun Allah tidak akan pernah melupakan, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa memelihara kita. Ia juga senantiasa memelihara semua makhluk dan seluruh ciptaannya. Amin anak-anak. Nah, oleh Allah hadir dan merawat kita lewat orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita harus menghormati orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kehadiran Allah juga nyata dalam ciptaan yang lain di sekitar kita. Pemeliharaan Allah dapat kita rasakan, dapat kita nikmati bagi diri kita, orang-orang yang kita kasihi, dan bagi alam semesta. Tiada yang dapat menandingi kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku takkan cukup untuk membalas pengorbanan-Mu. Tiada yang dapat menandingi kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku seakan cukup untuk membalas kasih-Mu pada diriku. Tiada terbalas pengorbanan-Mu pada diriku. Apa yang menjadi inti pembelajaran kita hari ini pada sisi ini? Inti pembelajaran kita hari ini adalah Allah mengasihi dan memelihara serta terus ada bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan seluruh ciptaan. Karena itu, marilah kita mengasihi Allah Sang Pemelihara dan bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kita mesti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita mesti hidup beribadah kepada Tuhan.
menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Oke? Demikian pelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk melakukan apa yang kita pelajari hari ini. Kita tahu Tuhan mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Kita mau menjadi anak-anak yang taat. Oke? Itu maksud pelajaran hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam mantap.